Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisa Salwahania dari kelas 11 TJK 2. Hari ini saya akan melakukan konfigurasi DNS, FTP, file, web database, dan server. Pertama, kita harus login sebagai root dan masukin passwordnya di bagian instalasi Debian yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan ketik perintah sabar, harus diklik dulu ya teman-teman. Nano etc network, terakhir interface. Nah, udah seperti ini kita akan melakukan perintah atau kita akan melakukan konfigurasi seperti berikut. Di bagian allow hot plug-nya ini kalian ganti aja jadi auto. Yang sampingnya nggak usah dipapain. Nah, yang DHCP-nya itu kalian ganti jadi static. Lalu enter, lalu tab, lalu address, lalu 200.101.8, lalu tab, lalu netmask, lalu 255.255.255.0. Lalu selanjutnya kita ketik lagi auto seperti yang di atas ya, ETH01. Sabar, agak nge-lag memang. Lalu kalian enter aja, lalu iFast ETH01 inet static, lalu enter, lalu address 200. Nih IP kedua, belakangnya harus beda ya. Yang tadi 8 kita bikin 9, lalu tab, lalu netmask, lalu 255.255.255.0. Lalu kalian cek ya teman-teman, kalian harus literally benar-benar ngecek dari awal. Kita harus cek dulu 200.101.8 255.201. Sabar ya guys, kita harus cek dulu bener-bener, takutnya nanti fatal. Nah, kalau udah kalian Ctrl+X+Y enter. Kemudian kalian harus restart ya. Setiap melakukan instalasi atau konfigurasi usahakan restart. Tekan service networking, lalu restart, lalu kalian enter. Nah, harus seperti ini ya, harus oke, nggak boleh kosong ataupun violet supaya konfigurasi kalian tidak gagal. Kemudian kalian klik IV config. Kita akan melihat IP-nya ya teman-teman. Baik, di sini sudah terlihat IP saya 200.101.8, yang kedua 200.101.9. Nah, selanjutnya kita akan ketik perintah apt get install bin 9, lalu kalian enter. Nah, ini yes or no, kita baca dulu. Do you want to continue? Yes. Yes. Lalu di sini kita itu diminta untuk DVD 1. Berarti kita harus ke DVD 1, tekan device, optical drive, lalu choose a disk file. Loading ya, teman-teman. Lalu ke Debian 7 DVD 1. Nah, kalau misalnya sudah, kalian tinggal enter saja. Tunggu ya. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah seperti ini sudah oke nih, oke starting. Selanjutnya kita akan klik nano etc bin named conf. Nah, udah seperti ini, lalu kalian enter. Nah, kalau sudah, kalian ke tab bawah, lalu enter, lalu klik zone. Usahakan jangan ada yang salah, titik koma dan sebagainya, oke? danisa.com, lalu kutip, garingnya ke samping, sorry guys, gini, lalu type master, titik koma, lalu
file titik etc bin db Danisa, lalu kutip titik koma, lalu gerigi di samping titik koma, lalu kita lakukan yang sama, zone kutip salwa.or.id, lalu koma, gerigi ke samping, type master titik koma, lalu file kutip etc kutip slice ya teman-teman, salah db salwa, lalu kutip, baru titik koma, lalu bawahnya gerigi samping, lalu titik koma, lalu kita lanjut lagi yang sama, tapi ini ada beda sedikit ya, zone kutip ini tuh 100 100 200 titik in min addr, lalu arpa, lalu kalian kutip ke samping, lalu type master titik koma, lalu file, sabar teman-teman, file, lalu etc slice bin slice db 200, terus tuh gerigi samping, kalian cek kembali, biasanya di sini ada typo, semoga tidak, zone danisa.com type master, oke, slash etc slash bin slash db dot danisa, oke, salwa, oke, kalau sudah kalian Ctrl X Y enter. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan melakukan restart. Belum. Kita harus ke cd etc bin. Nah, lalu cp db lokal db nama kalian, nama depan kalian, baru cp db lokal db nama tengah kalian atau nama akhir kalian terserah, lalu cp db 127 db 200 enter, kemudian nano db Danisa. Kita akan melakukan konfigurasi. Lihat baik-baik ya, jangan sampai ada yang file, karena kalau file kalian akan pusing 7 keliling, percayalah denganku. danisa.com titik, lalu root danisa.com, lalu kita di bawahnya yang localhost ini kalian ganti jadi danisa.com, lalu 200.101.8, lalu 200.100.1.8. Aduh, sebentar ya teman-teman, my punggung very sakit ya. Lalu ini A-nya cuman 1 atau 1, lalu www, lalu ftp tab in A 200.100.1.8. Cek lagi baik-baik, kita harus dicek, apa-apa tuh harus dicek ya teman-teman. Kita cek danisa.com, danisa root, kita harus cek baik-baik kenapa supaya tidak ada problem apa atau ada kesalahan apapun itu. Oke. Ctrl X Y enter, lalu nano ini hurufnya besar ya, nano db salwa enter. Kemudian kita akan lakukan konfigurasi yang sama, tolong diperhatikan baik-baik, salwa or id, lalu salwa.or.id, titiknya jangan lupa di belakang, lalu ini juga salwa.or.id, lalu 200.101.9 200.101.9, A-nya cuman 1. Lalu di sini
www bawahnya ftp in a 200.100.1.9. Cek lagi, kalian harus cek FTP kita cek bersama-sama ya teman-teman. Kita cek baik-baik. Biasanya kalau di sini tuh biasanya ada keliru ya teman-teman, tapi semoga tidak ya. FTP-nya udah. Kalau sudah seperti ini, CTRL XY enter. Biar apa? Biar kesimpan. Lalu nano db 200 enter. Nah, kalian cek localhost. Ini tuh danisa.com. Habis itu ini juga danisa.com. Lalu yang localhost ini kalian bikin danisa.com. Lalu ini juga ya danisa.com. Lalu ini di ujungnya, oh my god teman-teman, kehapus. Tenang, ini 8 ini 8 juga. Why 8? Aku pun tidak tahu ya. Banyak berdoa lah. www.danisa.com titik. Ini titiknya kurang ya teman-teman. Ini kesalahan fatal ini. Gak boleh seperti itu. Ini 9. Jangan bertanya kenapa bisa harus ditulis 9, karena memang seperti itu perintahnya. salwa.or.id titik, lalu enter, lalu 9 in ptr www.salwa.or.id. Lalu kalau sudah sini kita cek terlebih dahulu, cek danisa.com. Oke, CTRL XY enter. Kemudian kita akan ke nano slice etc resolve.conf. Nah, kalau seperti ini kita enter, lalu ke atasnya search nama awal kalian danisa.com. Lalu ini udah oke. Lalu search, lalu salwa.or.id. Lalu ini IP-nya kalian ganti. IP kalian ya teman-teman 200.100.1.9. Nah, sudah seperti ini. Kalian tinggal CTRL XY. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, kita akan melakukan hal selanjutnya kalian ketik perintah service bin 9 restart. Di sini kalian harus banyak-banyak berdoa. Why berdoa? Supaya kalian mendapatkan mukjizat. Nah, dia harus oke dua-duanya, nggak boleh ada yang violet. Kalau violet kalian silahkan scroll ke atas, kalian cari apa yang salah. Selanjutnya ini adalah hal yang paling bikin debar-debar jantung ya kan, walaupun sepele. .com. Oke, aman guys, jangan senang dulu. Aman teman-teman, aman. Kita akan lanjut. Slokup 200.100. Nah, udah aman. Lanjut ya teman-teman. Lanjut and slokup 200.100. Nih. Oke, semuanya ternyata aman. Pokoknya kalian harus sesuai yang ada di konfigurasi yang saya lakukan. Nah, selanjutnya kalian harus pindah ke DVD 2. Oke. For launch, lalu kalian apt cd-rom iden enter. Nah, lanjut apt get add enter. Tunggu. Kalau seperti ini salah ya teman-teman. apt cd-rom add. Kalian tunggu loading. Nah,
Udah seperti ini teman-teman, lanjut kita akan menginstal selanjutnya Prof PD. Dan selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi FTP server. Pertama kita klik dulu perintahnya apt get install Prof PD, lalu kalian enter saja. Terus tuh ini do you want to continue, yes, kalian harus baca dulu lalu tunggu. Nah di sini kita diminta untuk pindahkan ke DVD 1, device optical driver, choose a disk file, sabar, lalu kita pindahin ke DVD 1, lalu kalian enter saja dan kita tunggu. Nah di sini ternyata dia diminta untuk ke DVD 2, choose a disk file, sabar, kita klik dulu, lalu kita tukar ke DVD 2, lalu open, lalu kalian enter saja. Nah, di sini kan ada from inet td sama standalone. Nah, kalian pilih yang standalone, lalu kalian enter saja. Terus kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita ketik perintahnya nano etc. Usahakan dia bisa di tab ya, Prof PD, Prof sabar guys, Prof PD tab. Nah terus kalian enter saja. Nah di bagian server name ini, di bagian Debian ini ya teman-teman, kalian ganti pakai nama panggilan kalian. Kalau aku kan Salwa ya, Salwa Danisa, sorry. Nah setelah itu kalian chat kalian ke bawah aja, iya teman-teman, kalian ke bawah terus ke bawah, pokoknya sampai mentok ya, ke bawah terus. Nah kalau udah seperti ini, kalian ikutin aja konfigurasi yang saya lakukan. Buka kurung dan anonymous, lalu file tab, nggak bisa di tab guys, FTP, lalu tutup, terus di bawahnya huruf besar user, lalu tab, harus tab. Kenapa tab? Pokoknya wajib tab. Admin, jangan typo ya, anonymous file FTP user admin, lalu kalian enter, lalu kalian ini lagi slice, lalu anonymous, ikutin aja guys, terus tutup kurung, lalu di bawahnya kita buat lagi anonymous, lalu file tab. Ternyata dia belum bisa di tab ya guys, berarti emang belum bisa. FTP, lalu user tab anonymous, hurufnya kecil ya depannya, lalu tab, lalu admin. Kenapa nggak spasi aja, harus tab ya, karena kalau kalian spasi nanti pas selanjutnya bakalan ada problem dan itu akan bikin kalian pusing, bahkan hingga geger otak mungkin bisa ya, maybe, I don't know. Terus nah kalau udah seperti ini kalian cek lagi anonymous file FTP user admin, harus dicek ya anonymous. Oke, good job. Lalu Ctrl X Y enter. Nah kemudian kalian ketik atau sesuaikan aja mkdir file FTP file tab. Belum kebaca guys dia. FTP, lalu enter, kemudian chmod min R-nya besar 777, lalu chmod. Oke, baru file tab. Di sini udah bisa ya guys. Pokoknya harus bisa di tab. Kalau nggak bisa di tab berarti ada problem. Oke, enter. Terus cd file, tab terus mkdir, lalu file 1, file 2, file 3, lalu enter. Habis itu user min d, terus tuh file tab, lalu
spasi, adminnya spasi, jangan kelewatan, enter. Nah, ini pas tap WD admin, lalu enter. Terus kita masukin passwordnya yang dari awal sekali kita sudah bikin ya di instalasi Debian kalian. Saya saranin pakai password yang mudah diingat, 3 huruf pun gak apa-apa. Saya masukin passwordnya, enter, masukin lagi, enter. Nah, kalian harus tulisan passwordnya itu password update successful. Kenapa? Kalau kalian ada apa kedepannya biar bisa login nanti di WinSCP-nya ya. Karena saya sudah mencoba beberapa kali dan ya you know lah. Service, kita lanjut service, lalu prof id, lalu restart. Kita tunggu. Oke guys, ini sudah oke. Selanjutnya kita apt get install, lalu apache 2, lalu php 5. Udah kayak gini guys, udah kayak gini, enter. Ini do you want to continue? Yes ya guys, yes. Nah, di sini kita diminta untuk tukar ke DVD 2, device optical drive, habis itu choose file, choose disk, lalu open, lalu kalian enter saja. Tunggu, pokoknya jangan panik, kalian tunggu saja, tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah seperti ini, udah kita ganti nih, kita masuk ke nano etc. Usahakan bisa di tab. Why harus di tab? Biar dia tahu berhasil atau enggak. Sites available, lalu defaultnya terus harusnya bisa di tab ya guys. Nah, oke. Enter. Nah, di bagian server admin kan ada webmaster, Gmail atau apapun itu, kalian ganti konfigurasinya seperti ini. Kita ganti jadi danisa.com. Terus tuh di bawahnya kita tambahin, kita tab, usahakan tab ya, jangan kalian spasi. Server, di sini name, lalu www, nama panggilan kalian, kan panggilan sih, nama depan ya, .com. Lalu enter, habis itu tab, habis itu server alias. Ikutin konfigurasi yang saya lakukan, danisa.com. Nah, kalian harus cek dulu. Sorry ya agak ini guys. Kalian harus cek dulu. Cek harus cek teliti. Server admin name alias web server. Kita harus cek dulu guys, harus cek. Oke, kalau sudah Ctrl+X+Y lalu enter. Nah, kemudian kita tekan service. Tab aja guys, tab. Apache harus bisa di tab. Restart harus bisa di tab. Enter. Kita tunggu. Oke, ini oke. Sudah berhasil. Nah, di sini kita akan masuk ke tahap yang paling bikin kalian gak waras, sakit jiwa dan lain-lain, dan kalian butuh kesabaran lahir dan batin ya. Banyak-banyak berdoa dan sholat tahajud ya teman-teman. Terima kasih. Nano var www index html. Oke, enter. Oke guys, kalian harus ikutin konfigurasi yang saya lakukan supaya tidak ada yang salah. Ini nama panggilan kalian Danisa. Terus ini kalian hapus aja. Terus itu kalian tambahin ref, lalu sabar guys, slow ref, lalu sama dengan kutip php my admin. Nah, di sini php my admin, lalu kutip mana guys? Kita harus lihat dulu ya. PHP my admin, ada sedikit problem ya. Sabar ya, admin PHP my admin, lalu kutip, lalu ditutup. Nah, kalian tulis database, baca database tapi tulisannya database. Terus tuh Gmail, lalu danisa.com,
Nah, udah seperti ini, buka kurung huruf A. Nah, udah seperti ini guys. Kita bikin lagi yang baru. P A ref why I don't know guys. Lalu di slice, lalu kalian tulis ini danisa.com kutip, lalu gini, terus kalian tulis, sabar ya teman-teman, bernapas dulu saya. Terus danisa.com, lalu tutup, lalu slice A, lalu slice P. Nah, udah seperti kita cek. Terus selanjutnya kita bikin lagi. Ini memang butuh kesabaran ekstra teman-teman. Ref sama dengan kutip slice. Kalau yang kedua ini salwa.or.id, lalu Gmail, lalu ini, lalu web, kemudian salwa.or.id, tutup lagi guys, slice A, tutup lagi slice P. Nah, kita nih yang bawahnya kalian terserah ya menulis apa, tapi saya mau nulis terima kasih telah berkunjung ke website Danisa. Terima kasih telah berkunjung ke website Danisa. Nah, ini sebelum kalian Ctrl X Y enter, kalian harus cek dengan baik-baik ya. Salah sedikit fatal dan bikin kalian sakit jiwa di sini. Oke, saya mau cek dulu sebentar ya teman-teman. Cek HTML body H1 Danisa, H1 pp ref php my admin database gmail danisa.com. Sabar ya teman-teman, terima kasih telah. Oke, sini sudah oke ya. Baik berdoa dulu, bismillah dulu ya teman-teman. Oke, saya cek dulu. Cek. Oke. Dah, kalau sudah seperti ini, Ctrl X Y enter. Nah, selanjutnya kita tulis perintah apt get in step, lalu MySQL server, MySQL client, enter. Do you want to continue? Yes. Nah, di bagian sini perhatikan baik-baik, masukin passwordnya yang mudah diingat. Tab. Nah, sabar ya, loading. Emang banyak, jangan panik ya teman-teman. Kita harus melakukannya dengan sabar. Nah, ini adalah konfigurasi database server. Nah, selanjutnya jika kita sudah menginstal MySQL, kita akan masukin passwordnya. Kemudian kita akan install PHP MyAdmin-nya. apt get install tab php myadmin, lalu kalian enter. Do you want to continue? Yes. Nah, di bus ini nih kalian harus perhatikan baik-baik. Ada pilihan Apache 2 sama like PD. Nah, kalian jangan kebiasaan langsung enter ya. Ini yang rata-rata bikin salah. Pertama, kalian tekan spasi sampai muncul bintang seperti ini. Nah, terlihat kan yang Apache-nya. Lalu setelah ada bintangnya baru kalian tap, habis itu baru kalian oke. Kenapa? Karena kalau kalian gak kasih bintang tuh, itu adalah kesalahan fatal. Nah, kalau udah kayak gini kalian pilih yes, enter. Lalu kalian masukin passwordnya yang mudah kalian ingat, yang sama lah. Passwordnya sama aja ya teman-teman. Nah, dia akan loading, sabar saja. Nah, udah seperti ini, kita akan masuk ke VirtualBox. Habis itu kalian akan pergi ke Tools,
Habis ke tools, kalian akan tambahin create. Yes, kita tambah create yang baru. Tunggu ya, loading. Nah, di sini kita udah bikin virtual box host only adapter 5. Kalian pergi ke yang kalian udah buat ini, habis itu kalian ke setting, habis itu kalian ke network, habis ini adapter satunya kalian ganti jadi host only adapter. Lalu virtual box kita ganti ke 5. Habis itu kita tekan ini, yang D-nya kita ganti allow all, lalu oke. Nah, langkah selanjutnya, perhatikan baik-baik IP-nya, jangan salah. Kalian tekan ke control panel, kemudian ke network and internet, lalu network and sharing center, kemudian kalian ke chapter adapter setting, kita cari yang 5. Nah, usahakan sebelum masuk IP-nya, kita harus obtainkan IP yang ada di sini semuanya. Sebelumnya saya sudah masukin IP di adapter 5 ini, jadi saya mau obtainkan terlebih dahulu. Oke, lalu close. Habis itu saya cari yang adapter 5. Oh, ini adapter 5. Terus kita masukin IP-nya di IP 4, di IPv4, kemudian 200.101 titik. Yang IP addressnya bebas ya, kalian mau masukin berapa aja. Misalnya saya mau masukin 7, terus tuh yang DG nya saya mau masukin 200.101. Ini mau nomor absen saya. Yang ini, yang DNS service harus sama dengan DG 200.100.1.8 absen saya. Lalu kemudian kalian lalu kalian close. Nah, selanjutnya kalian harus buka WinSCP. Nanti saya akan masukin linknya di deskripsi ya. Ingatkan saya ya teman-teman. Kalian buka WinSCP guys. Tenang. Sabar ya teman-teman. Kita close aja. Nah, udah kayak gini, yang file protokolnya kita ganti FTP. Lalu hostname-nya absen saya tadi 8. Lalu username-nya admin. Lalu passwordnya, sabar guys, 1, 2, 3. Lalu kalian login aja. Nah, tampilannya harus seperti ini ya teman-teman. Saran saya kalau bikin password dari awal yang gampang dan mudah diingat, oke? Ingat baik-baik. Habis itu saya akan ke my document. Nanti saya kasih linknya di deskripsi kalau saya ingat ya teman-teman. Masukin yang surat dan WordPress ini, kalian blok saja. Habis itu kalian masukin ke sini. Habis itu yang bagian surat ini kita ganti jadi rar, enter. Nah, harus seperti ini ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini, udah suratnya jadi rar. Kalian buka Chrome. Habis itu kalian buka 200.100.1.8. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ini tidak ada atau tidak bisa ditekan websitenya, kalian tinggal balik ke Debian, terus kalian masuk ke HTML. Biasanya di situ ada problem ya, problemnya di situ teman-teman. Habis itu kalian buka aja satu-satu, apakah bisa dibuka. Nih, udah bisa dibuka ya teman-teman. Habis itu kita klik web Denisa, habis itu baru buka database. Nah, bisa ya teman-teman. Web Salwa, habis itu buka Denisa. Oke. Sudah bisa ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu harus diperhatikan baik-baik. Kita akan buka file, selanjutnya kita akan buka CD file. Kita akan buka sabar ya teman-teman, CD file, tab aja. Baru kalian klik ls, pokoknya kalian harus ketik aja ls. Nah, di sini udah rar sama zip. Lalu selanjutnya kalian tekan mv WordPress min 6.3 min id underscore id, lalu
dot zip lalu var www. Oke, kalian enter aja. Nah, sudah seperti ini tuh, kalian bukalah cd slice var harus bisa di tab ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian buka ls aja, ls. Nah, udah kebaca WordPress harus seperti ini, WordPress zip ya teman-teman. Lalu selanjutnya kalian apt get install unzip. Nah, kalian tunggu prosesnya. Emang panjang. Nah, ternyata nggak panjang kali guys, saya ditipu. Oke. Unzip WordPress, kita tap aja. Dia harus bisa di tap ya teman-teman, WordPad, habis itu enter. Nah, ini panjang banget teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian buka cd word, tap aja. Nah, udah harus bisa di tap dan harus ada slice-nya. Enter. Kemudian kita ketik cp wp min config min sample.php, kemudian wp config.php, terus kalian enter saja. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan lakukan konfigurasi di wp config-nya. Caranya nano wp min config lalu .php, inget ya, .php. Gimana ya bacanya teman-teman? Nah, sudah seperti ini nih. Yang kita harus ganti, kita ke bawah nih, nih. Kita ganti yang database-nya kalian ganti menjadi WordPress. Yang database ini kalian ganti jadi WordPress. Terus tuh yang username here-nya kalian ganti jadi root ya. Nah, yang passwordnya nih, password her-nya itu kalian ganti jadi admin. Ikutin konfigurasi yang saya lakukan di sini supaya tidak ada problem. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian ke Ctrl X Y enter. Nah, kalau sudah, kalian ikutin yang saya lakukan. Pertama, ketik cd, lalu var www, kalian tab, usahakan bisa tab. Kalau nggak bisa tab berarti ada problem ya teman-teman. Banyak berdoa saja. Lalu enter, lalu ls, lalu enter lagi. Nah, WordPress oke, udah 2. Lanjut ke cd file ftp, tab, lalu kalian enter saja, lalu ls lagi, lalu enter, lalu kemudian habis seperti ini mv huruf besar surat dot rar, habis itu var woi nggak bisa di tab guys. Oh iya, diketik manual ya nih. Ah ya, www nya udah kalian ikutin mv surat rar var ini, baru udah enter. Habis itu kan ls lagi guys. Nih kalian cek nih file ls mana nih guys, mv surat. Oh iya guys, harusnya ke cd sorry guys, var lalu www, gini baru ls, gini guys. Nah, dia harus kayak gini ya guys. Jadi tiba mv surat nih, sabar guys, mv surat kalian ke cd var www, jangan ke ls ya, tadi saya ada salah. Baru kemudian ke ls lagi, baru ke WordPress-nya. Dan setelah itu sesuai ini kita ke apt get install unzip, enter. Nah, udah nih guys, udah down seperti ini. Selanjutnya kita ke unzip surat ya. Iya guys, iya, kita akan ke unzip surat, unzip surat dot zip.
connect fin open surat. Sabar ya guys, cannot. Oke guys, ada problem sedikit. Kan kita suratnya udah diganti jadi rar, jadi bukan surat.zip lagi, tapi unzip. Oh, sabar guys, klik dulu unzip, lalu surat spasi guys, ingat spasi, surat dot rar, enter. Nah, sudah seperti ini ya guys. Nah, kalau sudah, kita cek kembali ls. Nah, sudah bisa ya suratnya rar, wordpress-nya zip. Oke guys, udah berhasil. Selanjutnya kalian ke MySQL, lalu root p, lalu kalian enter, kemudian passwordnya 12 yang kalian buat. Nah, kalau udah seperti ini ya teman-teman, udah seperti ini nih. Selanjutnya kalian masukin ke create database surat. Titik koma ya teman-teman, jangan lupa titik koma, lalu kalian enter. Nah, terus cara nampilinnya, kalian tekan show. Tekan show database titik koma. Nah, seperti ini ya guys. Nah, gimana cara bisa kita kliknya? Kalian harus klik exit. Nah, sudah bisa, kita sudah keluar dari suratnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan ke konfigurasi berikutnya. Kalian perhatikan saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian masukin perintah cd etc tab, lalu apache tab apache tab. Nah, situs tab, lalu enable. Nah, kalau seperti ini kalian enter saja, lalu kalian ls, lalu kalian enter saja. Baik, selanjutnya kita akan ketik ya. Tadi ada problem dan saya sudah ketemu problemnya di mana. Udah ls 000.default, lalu selanjutnya kita ketik cp, ingat ya, cp 000 min default tab, harus bisa di tab surat, enter. Nah, udah seperti ini, kalian klik ls. Nah, harus nano surat seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya kalian klik nano db surat. Oh, salah guys, ada typo, nano surat. Nah, udah seperti ini, kalian yang www-nya ini kalian ganti, bukan ganti sih, kayak kalian tambahin jadi surat seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, Ctrl X Y lalu enter. Kemudian halo guys, jadi aku udah ketemu problemnya di mana. Nanti setelah kalian ketik yang tambahin yang var www/surat, kalian ke sini nih, cd/var /www/surat/home/. Nanti setelah itu baru kita masukin ke nano. Nah, setelah yang atas kalian lihat aja nano, lalu koneksi PHP. Nah, dia baru keluar ya teman-teman, seperti ini. Terus selanjutnya kita akan di bagian sini nih,
di bagian sini. Di bagian sini kalian tambahin admin. Sorry guys. Admin. Nah, udah seperti ini, kalian Ctrl X Y lalu enter. Nah, nanti selanjutnya udah seperti ini. Kita ke service Apache restart. Nah, sudah oke teman-teman, seperti ini. Nah, selanjutnya kalian buka kontrol panel, kalian lihat apakah IP kalian hilang kemana-mana. Ya, kita coba aja guys. Ternyata masih oke. Kemudian kalian buka folder baru. Habis itu kalian ke dokumen. Habis itu kalian bikin folder baru. Saya mau masukin SQL2. Lalu kita masuk ke surat. Sabar guys, loading surat, tekan lagi surat. Lalu DB-nya ini kalian salin ya teman-teman. Kemudian dokumen SQL2 kalian salin, taruh sini. Dah, kalau sudah kalian buka ini. Kalian tekan web Denisa lalu ke database. Nah, udah ke database, kalian root lalu 1 2 3 kirim. Nah, kalau udah seperti ini kalian silang aja. Terus kalian ke surat, ke import, lalu ke choose file. Habis itu masukin file yang tadi kita ini, kalau saya DB surat. Lalu kalian scroll ke bawah, lalu kalian kirim aja. Nah, kalau impornya sudah berhasil seperti ini teman-teman, kita langsung buka aja. Kalau saya danisa.com. Bukan gini ya teman-teman. Danisa home. Bukan gini guys, sorry ada typo. Nah, sorry teman-teman, kita selanjutnya buka danisa.com surat. Nah, seperti ini teman-teman, sudah bisa. Nanti endingnya seperti ini. Sebenarnya kita ini bisa login, tapi karena beda network atau beda segmen, makanya dia tidak bisa login teman-teman. Terima kasih yang telah melihat video saya. Pastikan kalian lakukan konfigurasi secara teliti supaya tidak ada problem seperti saya tadi. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.